Hai sobat, kembali lagi dengan saya di channel Erlan MW. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan hashtag Indonesia Terserah. Salah kaprah kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Beberapa hari ini, atau tepatnya hari Jumat, 15 Mei 2020, kita diviralkan dengan hashtag Indonesia Terserah. Topik tersebut dibagikan di media sosial oleh para tenaga medis yang ada di Jakarta, bahkan tenaga medis yang ada di daerah pun ikut meramaikan hashtag tersebut. Kenapa tenaga medis membagikan hashtag Indonesia Terserah? Oh, ternyata berawal dari foto kerumunan masyarakat di McDonald Sarinah, Jakarta. Selain itu, beredarnya foto kepadatan penumpang yang akan mudik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Oke baik, sebelum lanjut, kalau sobat semua suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Munculnya hashtag Indonesia Terserah, menurut saya ada beberapa perspektif dalam memaknai hashtag tersebut. Pertama, ekspresi tersebut muncul karena kekecewaan tenaga medis terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pada saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan sejumlah larangan, mulai dari menghindari kerumunan hingga memakai masker. Hashtag ini juga merupakan kritik keras kepada masyarakat yang tidak disiplin karena mengabaikan anjuran pemerintah atau anjuran dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Contohnya, ada di beberapa daerah di Indonesia. Saya contohkan misalnya di Maluku Utara. Ada kasus pasien yang terkonfirmasi positif ketika dijemput oleh petugas medis itu melawan dan tidak mau dibawa untuk dikarantina di rumah sakit. Malahan keluarganya ikut membelanya sehingga terjadi cekcok antara petugas dengan keluarga, bahkan masyarakat di desa tersebut. Nah, ini merupakan contoh bagaimana masyarakat yang tidak disiplin mengikuti anjuran pemerintah, sehingga hashtag tersebut muncul. Kedua, ekspresi kekecewaan ini juga karena tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan justru tidak diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya, alat pelindung diri atau APD itu tidak memadai. Kasus ini terjadi di banyak daerah. Tenaga medis ketika menjaga masyarakat yang dikarantina dalam status OTG maupun ODP hanya menggunakan peralatan seadanya. Bahkan tenaga medis ada yang membeli masker dan jas hujan sendiri untuk melindungi dirinya. Kenapa ini terjadi? Karena pemerintah daerah tidak menyediakan APD. Padahal anggaran penanganan COVID sangat fantastis nilainya. Selain itu, ekspresi kekecewaan ini karena kesejahteraan tenaga medis tidak diperhatikan oleh pemerintah.
seharusnya pemerintah menjamin dengan memberikan insentif khusus kepada tenaga medis dalam penanganan virus corona ini. Ketiga, hashtag tersebut muncul karena masyarakat kecewa dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan dan penerapan aturan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Masyarakat kecewa dengan beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, larangan mudik yang dianggap sia-sia. Pemerintah melarang masyarakat mudik, tetapi pemerintah membuka jalur transportasi darat maupun transportasi udara. Berikutnya, kebijakan yang membolehkan pekerja berusia di bawah 45 tahun bisa balik ke kantor. Nah, ini aneh. Selain itu, kebijakan membuka akses transportasi udara dan darat dengan alasan kebutuhan logistik. Semua kebijakan ini menurut saya tumpang tindih dan bahkan pelin-pelan dengan penerapan PSBB. Di satu sisi, pemerintah melarang untuk masyarakat keluar, tetapi di sisi lain, pemerintah membuka akses transportasi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kebijakan pemerintah yang paling tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Saran saya, seharusnya pemerintah fokus pada cara menghentikan penyebaran virus corona ini. Karena kebijakan pemerintah sekarang ini lebih banyak pada penanganan dampak dari COVID-19. Misalnya, pembagian BLT, bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Bantuan sosial, bansos, listrik gratis. Walaupun tidak semua masyarakat menikmati listrik gratis. Dan lain-lain banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini semua karena dampak dari pandemi COVID-19. Sedangkan penanganan yang dimulai dari masalah substansi atau akar masalah COVID-19 sangat sedikit dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, dalam menekan penyebaran virus corona, dengan kebijakan PSBB pun dilakukan dengan tidak baik. Prosedur pengajuan PSBB oleh pemerintah daerah sangat birokratis, sehingga banyak daerah dengan diskresinya mengambil keputusan PSBB semu. Terkait dengan cara menganalisis substansi masalah atau akar masalah berdasarkan teori kebijakan publik, saya akan membahasnya pada video berikutnya. Oke sobat, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta menghidupkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video terbaru yang saya akan update berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sukses selalu untuk Indonesia.